Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini saya akan ngasih tahu teman-teman 5 skill yang wajib teman-teman miliki untuk bisa cuan dari medsos atau untuk bisa mendapatkan penghasilan dari media sosial teman-teman nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu gitu ya, atau masih mikir-mikir kira-kira skill apa atau mungkin produk apa yang cocok aku tawarkan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari medsos, atau juga mungkin teman-teman yang sudah menjalankan media sosialnya tapi masih belum tahu apa yang mesti dipasarkan, atau mungkin produknya apa aja yang bisa jadi pilihan gitu ya untuk bisa dipasarkan, untuk bisa cari cuan di medsos. Bisa nonton di video ini sampai habis. Oke. Seperti biasa, kalau misalnya saya mulai suatu video, saya akan coba bahas dari sisi mindsetnya dulu sebelum kita masuk ke pembahasan inti gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen dapetin penghasilan dari media sosial, yang mesti teman-teman lakukan adalah konsisten dulu. Konsisten untuk bisa menguasai skill yang teman-teman pelajari. Jadi tidak bisa untuk bisa menghasilkan dari media sosial itu dengan cara yang instan, dan atau juga mungkin teman-teman pengen nguasain semuanya dalam satu waktu. Nah, itu menurut saya akan tidak maksimal hasilnya gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin kepengen gitu ya, pengen menghasilkan dari media sosial, saya sarankan untuk bener-bener menguasai satu skill dulu minimal gitu. Kalau udah kelihatan hasilnya, baru lanjut ke skill berikutnya. Itu akan lebih mudah karena teman-teman udah punya trust dari skill yang sebelumnya. Jadi ketika orang tahu teman-teman punya skill yang lain, orang-orang udah nggak terlalu apa istilahnya ya, terlalu reject, apa ya, bukan reject, penolakan dari orang itu sudah tidak terlalu besar seperti yang sebelumnya, karena track record teman-teman tuh udah kelihatan gitu. Nah, jadi ini yang mesti dipahami dulu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skill nomor 1, misalnya skillnya adalah apa misalnya nulis gitulah, anggaplah menulis. Kuasain itu dulu sampai benar-benar punya channelnya, sampai benar-benar punya jalur untuk bisa menghasilkan dari situ. Ketika udah ya istilahnya konsisten, tiap bulan ada orderan atau ada job gitu ya, nah mulailah mungkin bisa jadi teman-teman untuk mengembangkan ke skill yang lainnya. Seperti itu mungkin pertandanya ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama, saya tidak bisa memberikan kepastian di sini. Itu semuanya tergantung dari Anda, dari kamu-kamu yang belajar, seberapa cepat menerima ilmu, seberapa cepat menerima materi gitu ya, seberapa cepat prakteknya, seberapa cepat evaluasinya. Itu semua tergantung dari diri masing-masing gitu. Saya sendiri karena memang basicnya adalah saya menulis, dan memang tidak ada tujuan untuk bisa menghasilkan dari tulisan itu gitu ya, saya butuh waktu sekitar berapa ya, setahun 2 tahunan lah kurang lebih kayak begitu ya. Ya mungkin itu bisa dijadikan standar juga buat teman-teman, silahkan gitu ya. Tapi mindset saya kan berbeda gitu ya. Siapa tahu teman-teman ketika nonton ini udah mindsetnya adalah aku pengen punya penghasilan dari apa yang aku kerjakan, misalnya kayak begitu. Nah, itu mungkin akan sedikit berbeda dengan mindset saya, karena saya kan dulunya adalah sekadar hobi doang gitu, sekadar cari kegiatan lain aja gitu. Jadi nggak ada sama sekali pikiran untuk bisa menghasilkan dari situ gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Nah, ini akan berbeda hasilnya. Jadi saya tidak bisa memastikan seberapa lama gitu ya teman-teman. Oke, mindsetnya udah sepakat dulu nih kita gitu ya. Mari kita bahas satu persatu skill-skill apa aja yang harus teman-teman, nggak harus sih sebenarnya ya, yang teman-teman bisa kuasai lah gitu ya. Yang pertama adalah desain grafis. Nah, desain grafis ini zaman sekarang itu diperlukan banget teman-teman. Jadi istilahnya kayak sudah jadi skill wajib lah kayak begitu ya, karena zaman sekarang kan serba online gitu ya. Serba online itu berarti senjata utamanya adalah konten, dan dimana konten itu butuh skill desain grafis. Entah itu desain grafis untuk konten promosi, atau mungkin sekedar konten personal branding misalnya kayak begitu, bisa. Nah, buat teman-teman yang sudah punya basicnya dari skill desain grafis, saya sarankan untuk dikembangkan lagi jadi lebih
jadi lebih advance istilahnya gitu ya, ke level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena ketika teman-teman udah punya skill ini gitu ya, teman-teman tuh gak cuman bisa jualan teman-teman tuh gak cuman bisa bikin konten untuk bisnis sendiri atau bikin akun untuk akun sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu. Ketika orang ngelihat kualitas desainnya seperti apa gitu ya, terus juga melihat secara kreativitas itu cukup bagus gitu ya, orang-orang juga akan, wah ini bagus nih, aku pengen deh didesainin iklannya sama dia, misalnya kayak begitu ya. Nah dari situ teman-teman juga dapetin penghasilan gitu. Jadi ada dua channel kan jadinya, ada yang dari punya sendiri channel pribadi gitu ya, ada yang dari channel orang lain, istilahnya buka jasa lah begitu. Jadi produknya apa aja, yang saya tahu itu yang pertama adalah template design. Teman-teman bisa bikin template design gitu ya, entah itu desain untuk Instagram atau mungkin desain untuk channel YouTube misalnya kayak begitu. Teman-teman bebas buka template desain untuk apa aja gitu, terserah teman-teman lah. Teman-teman kuasainya di mana, coba buka dari situ dulu gitu. Terus juga yang kedua adalah buka jasa desain. Nah teman-teman mungkin nggak pengen nih bikin template desain, ya udah buka jasa desain ada, itu juga bisa teman-teman. Yang ketiga adalah webinar desain grafis. Nah mungkin teman-teman yang hobinya ngajar gitu ya, ngobrol kayak begini, bikin materi, teman-teman juga bisa bikin webinar misalnya 1 jam, 1,5 jam, 2 jam kayak gitu, yang berbayar ya ini, untuk bisa ngajarin gimana caranya bisa menguasai desain grafis secara dalam waktu singkat misalnya kayak begitu bisa. Atau mungkin hal-hal yang teman-teman pelajari dari selama menguasai ilmu desain grafis itu apa aja, terus dibagiin ke teman-teman yang baru belajar misalnya kayak begitu juga bisa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah copywriting. Desain grafis dan copywriting itu sebenarnya seharusnya sih kalau menurut saya idealnya adalah dua skill yang wajib dimiliki. Karena kalau misalnya cuma nguasain desain grafis doang, copywritingnya nggak ada, juga nggak akan lengkap gitu. Ada yang kurang aja gitu, karena copywriting itu kan yang bikin menarik secara konteks gitu ya. Ketika orang ngelihat desain grafis tapi nggak ada kata-kata di sana, kayak komik deh. Kayak komik nggak ada kata-katanya kan orang bingung, ini apaan ya? Mereka lagi ngobrolin apa? Mungkin bisa divisualisasikan gitu ya, entah itu aktivitasnya atau perkataannya. Tapi ketika kita bicara di sisi bisnis gitu, maka copywriting juga akan sangat berpengaruh di sini. Jadi nggak cuma kreativitas dari sisi desain grafis, tapi juga kreativitas dari sisi copywriting, atau mungkin ajakan ke audiens kita untuk bisa menarik perhatian mereka gitu. Seperti kita tahu, Gojek itu salah satu yang menurut saya cukup out of the box materi-materi marketingnya. Di situ juga ada copywritingnya, kayak misalnya yang sering saya ingat tuh Cerdikiawan. Nah itu kan sebenarnya copywriting gitu ya teman-teman. Jadi itu bahasa iklan sebenarnya. Cerdikiawan kan tidak ada di bahasa kamus gitu, tidak ada di bahasa baku Indonesia, itu tidak ada gitu. Tapi kan karena kreativitasan copywriternya, ketemulah Cerdikiawan itu gitu. Nah itu teman-teman juga bisa melakukannya dari situ gitu ya. Jadi kombinasi antara desain grafis dengan copywriting itu powerful banget untuk bisa membuat strategi marketing kita jadi lebih baik gitu ya. Produknya apa aja sih kalau copywriting? Kalau tahu saya itu yang pertama adalah jasa copywriter, di mana teman-teman bisa buka jasa membuatkan kalimat-kalimat promosi iklan gitu ya, itu bisa. Terus yang kedua adalah bikin ebook teman-teman. Nah jadi kalau misalnya teman-teman suka nulis gitu ya, kayak saya suka nulis, bisa teman-teman bikin ebook rangkuman istilahnya, atau terserah bebas teman-teman mau bikin ebook dengan format seperti apa gitu ya. Yang penting ada ebook itu, saran saya adalah bisa menyelesaikan masalah dari audiensnya teman-teman. Terserah mau itu ebook tentang bisnis online, ataupun tentang marketing, ataupun tentang hal lain lah yang sederhana, misalnya ebook tentang mancing gitu. Siapa tahu kan ada yang pengen belajar tentang hobi mancing gitu ya, mendalami hobi mancing, tapi nggak suka nonton video, suka aja baca, ya udah kasih aja ebook gitu kan, bisa. Itu dua produk ya yang saya tahu. Teman-teman kalau misalnya tahu produk-produk lain dari skill-skill ini, tulis aja di kolom komentar. Terus yang ketiga adalah fotografi. Senjata kita kan seperti yang saya bilang tadi adalah visual, konten visual gitu. Ketika foto produknya tidak menarik, orang juga gak akan tertarik untuk beli gitu. Karena dari sisi fotonya aja udah biasa banget.
jelek gitu misalnya kayak begitu ya. Ada yang fotonya jelek misalnya, atau buram lah ibaratnya. Foto buram aja orang tuh nggak suka, foto yang diupload buram tuh orang nggak suka. Jadi harus bener-bener dipikirin angle produknya seperti apa misalnya, atau mungkin um, ada cerita di balik foto itu misalnya kayak begitu kan, bisa tuh dikasih tahu di situ gitu. Jadi nggak sekadar foto produk yang bagus, tapi juga foto produk yang bisa bercerita. Itu yang lebih advance sih kalau menurut saya. Tapi untuk yang basic saya kira cukup untuk bisa menampilkan foto produk yang secara mata, secara penglihatan, secara visual itu bisa menarik perhatian dulu, itu udah cukup kok. Produknya apa aja sih? Yang pertama tentu saja adalah jasa foto produk ya. Teman-teman bisa buka jasa foto produk ketika udah bisa menguasai foto-foto produk dengan bagus gitu, yang udah bikin foto-foto produk yang menarik misalnya kayak begitu, bisa tuh. Terus yang kedua adalah pemotretan. Mungkin teman-teman buka jasa apa istilahnya, model apa, pemotretan model untuk produk apa misalnya gitu, foto model produk misalnya gitu kan bisa. Atau juga misalnya foto untuk baju fashion kayak begitu juga bisa gitu ya, banyak ya teman-teman. Terus yang keempat adalah videografi. Nah, videografi ini lebih advance lagi ketika dipakai untuk promosi bisnis gitu, karena akan lebih menantang, tapi juga akan lebih cuan gitu dari sisi profitnya gitu ya, karena diperlukan resource yang lebih banyak lagi gitu, kan cuman kreativitas di sini, tapi juga ada toolsnya gitu ya. Nah itu pakai kamera atau mungkin pakai software editing yang bagus, yang premium misalnya begitu juga bisa gitu ya. Kalau menurut saya sih memang lebih baiknya adalah menggunakan produk marketing yang video gitu, karena orang lebih suka lihat video daripada sekedar gambar gitu ya. Apa aja produknya? Yang pertama adalah pembuatan video produk promosi, itu udah pasti. Jadi iklan, kayak iklan produk gitu ya, seperti yang kita lihat di TV misalnya, atau mungkin di produk-produk yang lain lah, kayak di Instagram misalnya, kebanyakan kan pakai pakai video untuk promosi gitu. Yang kedua adalah pembuatan company profile. Nah ini mungkin buat teman-teman yang ngejar target market orang-orang perusahaan atau mungkin instansi BUMN kayak gitu-gitu, yang butuh company profile gitu ya, atau mungkin mereka pengen memperbaharui company profile mereka, teman-teman bisa masuk ke situ juga. Itu kurang lebih sama kayak marketing juga sih sebenarnya kan. Kalau misalnya orang bikin company profile kan artinya mereka pengen dibikin video promosi yang bagus gitu ya, sama aja sebenarnya. Itu sih. Yang ketiga mungkin jasa editing video. Ini yang mungkin sering banyak dicari biasanya, karena influencer, youtuber, instagramer itu butuh banget jasa editing video ini, karena mungkin mereka udah kewalahan ngedit sendiri gitu ya, butuh orang untuk editing video mereka. Nah teman-teman bisa masuk video. Yang terakhir adalah public speaking. Public speaking ini penting banget, karena untuk ngobrol di depan kamera seperti ini, atau mungkin ketika teman-teman ngajar gitu, jadi narasumber webinar atau narasumber workshop gitu ya, skill public speaking itu penting banget. Jadi harus teman-teman latih dari sekarang kalau misalnya teman-teman emang pengen naikin personal brandingnya gitu. Produknya apa aja sih kalau misalnya public speaking? Yang pertama bisa jadi moderator workshop misalnya gitu. Itu yang level basic lah ibaratnya, yang cuman sekedar membawakan jadi perantara, istilahnya perantara antara audiens dengan si narasumber ya, teman-teman bisa jadi moderator workshop. Yang kedua adalah webinar online. Teman-teman ini udah sering banget, karena ini zamannya pandemi gitu ya. Saat-saat pandemi seperti ini orang lagi rame-ramenya webinar gitu. Teman-teman juga bisa ngadain webinar, entah itu webinar public speaking misalnya, atau mungkin webinar tentang skill yang teman-teman jalankan. Yang keempat adalah jadi yang ketiga adalah jadi narasumber. Nah ini mungkin levelnya yang lebih tinggi, karena kita akan langsung berhadapan dengan orangnya gitu. Kalau misalnya webinar kan kita cuma lihat kamera doang, kita nggak ngelihat langsung orangnya seperti apa gitu ya, atau orangnya seberapa banyak misalnya begitu, siapa aja yang nonton kita nggak tahu kan. Kita cuma lihat layar, terus ada gambar teman-teman kita di situ, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya webinar atau workshop ini, kita ngeliat langsung orangnya siapa, banyaknya berapa gitu ya, siapa aja yang hadir gitu ya. Itu kan yang lebih menantang gitu, istilahnya lebih challenging di situ. Gitu teman-teman. Itu adalah 5 skill yang harus teman-teman kuasai untuk bisa menghasilkan cuan dari media sosial.
Kalau misalnya ada tanggapan tentang 5 skill ini, atau mungkin teman-teman setuju atau tidak setuju dengan skill ini, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada topik apalagi yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar. Mau yang gratisan silahkan cek link di deskripsi, ada namanya link gratis di situ. Langsung klik aja, di situ ada berbagai macam ilmu bisnis online dan media sosial yang bisa teman-teman pelajari di sana secara gratis. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Salah hilapnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video dan live streaming berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.